Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pinur Fadia selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan materi demokrasi Pancasila untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggotanya. Yang pertama ada Robi Sukma Rafiani dengan NPM 2050300004. Ada Anissa Ramdayani dengan NPM 2050300006. Ada Ayunda Priwahayuni dengan NPM 2050300010. Ada Cynthia Agustina dengan NPM 2050300020. Ada Delisna Novianti dengan NPM 2050300025 dan dengan saya Pinur Fadia dengan NPM 2050300027. Baik, untuk materi pertama mengenai definisi demokrasi dan pengertian demokrasi Pancasila akan disampaikan oleh Ayunda. Ayunda, dipersilahkan. Saya, Ayunda Priwahyuni, dengan NPM 2050300010 akan membacakan pengertian demokrasi dan demokrasi Pancasila. Demokrasi berasal dari kata Yunani yang terdiri dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Dan pengertian secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Dari falsafah bangsa Indonesia itu akan timbul falsafah dasar yang disebut Pancasila yang tercermin dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Pertama, Dr. Randes, CST Kansil SH. Demokrasi merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila seperti tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Profesor R.M. Sukamanto Notonegoro. Demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang persatuan Indonesia, dan yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Profesor Dadi Darmo Diharjo. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, garis besar haluan negara. Demokrasi Pancasila adalah tujuan dari pembangunan politik di Indonesia, di mana dalam pelaksanaannya diperlukan pemantapan kehidupan konstitusional, kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sukma Rafiana dengan NPM 20503004. Fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Dan yang keempat, yaitu menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi Pancasila. Pada dasarnya, demokrasi Pancasila memiliki kesamaan dengan demokrasi secara universal. Namun, terdapat ciri-ciri demokrasi Pancasila yang membedakan dengan demokrasi lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, terdapat pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Yang keempat, merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramdayani dengan NPM 205030006. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila terdiri dari 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya bahwa demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Maksudnya, dalam demokrasi Pancasila, negara atau pemerintah menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya, kepentingan rakyat banyak harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. 4. Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara. Maksudnya bahwa dalam demokrasi, Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi. 5. Demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Maksudnya bahwa dalam negara demokrasi menganut sistem pemisahan kekuasaan. Masing-masing lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Selanjutnya, demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah. Maksudnya bahwa negara menjamin berkembangnya setiap daerah untuk memajukan potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Maksudnya bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, sehingga segala kebijaksanaan maupun tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Selanjutnya, demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak. Maksudnya adalah badan peradilan yang tidak terpengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Yang 9, demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat. Maksudnya adalah demokrasi yang dikembangkan bertujuan untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan, baik lahir maupun batin. Yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Maksudnya bahwa tujuan akhir upaya pelaksanaan ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Agustina dengan NPM 2050320. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi pokok demokrasi Pancasila. Isi pokok demokrasi Pancasila ada 4, yaitu yang pertama pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang 1945. Yang kedua, menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, melaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan. Yang keempat, ada sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila ada 2, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan cita-cita dengan rakyat. Sedangkan asas musyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum kepermusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang pengorbanan untuk kebahagiaan bersama. Demokrasi Pancasila memiliki 7 sendi pokok. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Maksudnya, seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya. Yang kedua, Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang mutlak tidak terbatas.
Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pada halaman terdahulu, bahwa kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Di bawah MPR, Presiden ialah penyelenggaraan pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR. Yang kelima, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh Presiden dan DPR. Mereka juga harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada Presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan atau presidensial. Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa. Menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam praktiknya berada di bawah koordinasi Presiden. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan ini tidak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR, DPR, dan sejajar dengan Presiden. Demokrasi dalam berbagai bidang. Ada dalam bidang ekonomi. Demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin tegaknya prinsip keadilan sosial. Sehingga segala bentuk hegemoni kekayaan alam atau sumber-sumber ekonomi harus ditolak agar semua rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan negara. Lalu ada dalam bidang kebudayaan nasional. Demokrasi Pancasila ini menjamin adanya fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan tumbuh kembangkan. Sehingga kekayaan nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Delisa Novianti dengan NPM 2050325. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi Demokrasi Pancasila yang sebelumnya sudah diterangkan oleh teman kelompok saya. Nah, dari kesimpulan materi ini adalah demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan. Yang keduanya bisa dipakai di negara manapun. Dengan cara masing-masing, di Indonesia sendiri demokrasi Pancasila sudah mendarah daging di setiap warganya. Karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat, sistem demokrasi liberal tidak akan cocok diterapkan di Indonesia karena adat dan kebudayaan Indonesia bertolak belakang dengan negara barat. NKRI harga mati, demokrasi Pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita. Kemudian, makna demokrasi Pancasila bisa bermakna keikutsertaan rakyat kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif menentukan keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan itu. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada dibentuk melalui pemilihan umum.
Baik, saya mewakilkan dari anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau kurangnya penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.